Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan mengajar atau menjelaskan tentang seminar proposal pada jurusan ekonomi syariah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Seminar proposal ini merupakan suatu mata kuliah umum yang bisa dipelajari untuk menyeluruh baik dari mahasiswa jurusan manapun, karena seminar proposal ini merupakan salah satu bagian penelitian di mana setiap mahasiswa itu pasti melakukan suatu penelitian, karena itu adalah salah satu bentuk dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, seminar proposal ini kedepannya akan saya paparkan dalam 16 pertemuan atau 16 pokok bahasan. Untuk pertemuan pertama kita hari ini, saya mengambil suatu kontrak perkuliahan untuk membahas tentang RPS. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi ini adalah suatu perencanaan pembelajaran. Selama 16 pertemuan ke depan, kita akan membahasnya dalam satu susunan acara yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk RPS ini sendiri di tingkat SD, SMP maupun SMA ini biasanya disebut sebagai RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada jenjang ini, pada tingkat ini kita akan membahas tentang kompetensi inti. Jadi di sini kita akan membahas tentang kompetensi capaian atau kompetensi inti yang akan kita capai, yaitu mahasiswa dapat memahami isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Mahasiswa memiliki sikap kritis terhadap permasalahan ekonomi syariah pada ruang lingkup nasional dan global. Jadi penelitian itu bukan hanya berada pada ruang lingkup nasional ya, tetapi penelitian itu berada pada suatu wilayah global, menyeluruh untuk mendunia. Dan bisa dikatakan ini untuk menyeluruh. Nah, seminar proposal ini merupakan salah satu bagian dari penelitian, di mana pondasi utama atau hal yang paling pertama dibangun dalam penelitian itu adalah permasalahan. Nah, masalah-masalah inilah yang akan kita selesaikan, yang akan kita pecahkan dalam suatu bentuk penelitian. Jika tidak ada masalah, tidak ada permasalahan, maka kita tidak dapat melakukan suatu penelitian. Oke. Untuk deskripsi mata kuliah, pada kegiatan perkuliahan ini berorientasi pada pembekalan mahasiswa untuk memiliki keterampilan dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang bersifat makro maupun mikro, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah dengan pengembangan teknik penyusunan proposal skripsi dan persiapan seminar proposal. Nah, strategi pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu dengan metode pembelajaran berbasis multimedia audio visual. Selanjutnya, dalam pembelajaran itu kita akan berlatih tentang bagaimana membuat suatu seminar proposal. Untuk media pembelajarannya yaitu persentase audiovisual, jadi dalam bentuk sebuah video yang dapat diakses pada azchannel1.blogspot.com atau pada akun YouTube yaitu AZ Channel. Nah, di sini ada email untuk mengirim pesan. Untuk evaluasi pembelajaran itu saya menggunakan kehadiran 80%. Terus asesmen itu adalah penilaian ya. Nah, saya menilai dari 3 hal. Yang pertama itu tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk materi perkuliahannya sendiri,
selama 16 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang yang pertama itu kontrak perkuliahan yang kita lakukan hari ini. Yang kedua yaitu gambaran umum seminar proposal. Jadi kita harus memahami dulu dasar-dasar dari seminar proposal itu sendiri. Kemudian saya akan membahas pada pertemuan ketiga tentang teknik pemilihan topik. Nah, teknik pemilihan topik ini termasuk pemilihan judul penelitian, terus teknik penyusunan pendahuluan penelitian, atau pendahulu ini ada dua pertemuannya. Ada dua pertemuan karena di sini saya akan membahas bagaimana cara menyusun latar belakang yang baik, kemudian bagaimana cara menyusun rumusan masalah penelitian. Nah, kemudian ada teknik penyusunan landasan teoritis. Ini juga sama, ada dua pertemuan. Di sini kita akan membahas tentang kajian pustaka, penyusunan ketinjauan pustaka, dan kerangka pikir beserta hipotesis suatu penelitian. Di sini ada latihan dan teknik penyusunan metodologi penelitian. Ini ada 3 pertemuan karena ada banyak hal yang mesti kita jelaskan dalam metodologi penelitian ini. Pedoman penyusunan draft proposal. Ini pedoman ini disesuaikan dengan masing-masing institut. Jadi jika kita memiliki suatu institut, maka kita memiliki acuan yang menjadi pedoman dalam penulisan draft. Ada penyusunan bahan seminar dan kedepannya akan ada sebuah persentase seminar proposal berbasis online. Jadi adik-adik bisa seminar proposal berbasis online. Dan terakhir itu adalah UAS. Oke, mungkin hanya ini sangat jelas ya tentang kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan pada hari ini. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas tentang seminar proposal ekonomi syariah pada pertemuan yang kedua. Jadi saya akan membahas pertemuan kedua itu tentang gambaran umum seminar proposal. Apa sih seminar proposal itu sebenarnya? Ini terkadang kita keliru bahwa seminar proposal itu adalah berbeda dengan skripsi. Betul berbeda, tetapi ada yang menganggapnya sebagai berbeda 100%, padahal seminar proposal itu adalah bagian daripada skripsi, atau proposal itu adalah bagian daripada skripsi. Kalau proposal itu adalah bagian dari penelitian, jadi seluruh rangkaian yang kita lakukan itu disebut penelitian. Nah, penelitian ini ada berupa skripsi, ada berupa disertasi, ada berupa tesis. Untuk S2, S3 itu berupa disertasi ya. Nah, untuk adik-adik yang masih sarjana itu berupa skripsi. Nah, untuk proposal penelitian itu sendiri harus merangkum suatu bentuk kegiatan ilmiah. Jadi, apa itu sebenarnya kegiatan ilmiah? Apa yang membedakan suatu tulisan? Jadi, ini sebenarnya adalah tulisannya. Apa yang membedakan tulisan kita itu antara kegiatan ilmiah dengan kegiatan yang lain seperti penulisan makalah dan lain sebagainya. Kalau kegiatan ilmiah, kita ada proses yang disebut uji coba. Uji cobanya itu disebut eksperimen. Jadi kita melakukan uji coba terhadap suatu konsep atau gagasan atau ide atau isu atau hipotesis. Ada dugaan kita, maka kita uji coba dugaan itu, kita uji berhasil atau tidaknya, itulah yang disebut serangkaian daripada penelitian. Jadi alur dari penelitian itu harus dapat merupakan kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah itu selanjutnya hasil dari pengujian hipotesis itu selanjutnya akan dianalisis atau dikonstruksi dan dianalisis. Keseluruh kedua komponen ini akan kita bahas
sistematis itu menandakan bahwa dia tersusun, dia memiliki format, dia memiliki struktural. Dalam sistematis ini merupakan gambaran bahwa sangat sistematis, tersusun, rapi, ada formatnya, dan itulah yang disebut metodologi penelitian. Kalau logis, dia logis ini dapat diterima, jadi ini dapat diterima, masuk akal, logis. Jadi penelitian itu harus masuk akal. Jangan sampai misalnya kita mau meneliti, anggaplah ini tanpa alat pelindung, mau menyalakan api di dalam air, penelitiannya itu tidak logis, tidak rasional. Oke, tidak dapat diterima karena konsepnya air tidak dapat menyala di dalam api, tidak dapat menyala di dalam air. Nah, begitu pula rasional. Yang mana rasional itu dapat dilakukan? Bisa tidak kita nyalakan di api di dalam air? Tidak bisa kan? Nah, seperti itulah rasional. Jadi harus dapat dilakukan. Kalau kita tidak dapat melakukannya, maka itu bukan tadi bagian penelitian. Oke, nah dari penyusunan secara sistematis, logis, dan rasional ini akan muncullah sebuah ide, fakta, ataupun gagasan. Nah, fakta-fakta inilah yang bisa merupakan output dari penelitian itu, atau sasaran atau objek dari penelitian yang kita lakukan. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita lanjut ke perbedaan antara draft proposal dengan skripsi. Nah, apa sih bedanya antara draft proposal dengan skripsi? Tadi dikatakan bahwa berbeda, kan? Nah, perbedaannya itu kalau draft proposal itu baru pada tahap perencanaan. Jadi, proposal itu berupa rencana atau rancangan penelitian. Perencanaan ini disusun dalam 3 fase yang disebut itu fase bab 1 pendahuluan. Jadi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu adalah bagian pendahuluan. Nah, kemudian kajian teoritis itu bagian tinjauan pustaka. Kemudian metodologi penelitian. Jadi ada dasar, ada latar belakangnya, ada perencanaannya, seperti apa yang akan kita lakukan melalui sebuah metodologi penelitian. Oke? Selanjutnya, kalau skripsi itu seperti apa? Skripsi itu kita hanya berfokus kepada bab 4, yaitu tentang hasil penelitian. Bab 5 yaitu tentang kesimpulan dan saran. Jadi di bab 4 ini fokusnya adalah hasil penelitian. Apa yang kita rencanakan, kita selanjutnya akan menganalisis, kemudian menyimpulkan hasil dari analisis itu. Itulah yang dilakukan di skripsi itu. Tapi tidak sesimpel kita berbicara ya, itu juga ada sistematisnya. Jadi ingat ya, seluruh rangkaian yang kita lakukan harus sistematis. Di bab 2 ada sistematisnya, di bab 1 ada sistematisnya, begitupun di bab 3 ke depannya. Oke, itu tentang draft proposal, perbedaan antara draft proposal dan skripsi. Namun untuk lebih jelasnya antara sistematis, logis, rasional ini, draft proposal itu desainnya seperti ini kurang lebih. Jadi di sini belum disebut bab ya, belum dikatakan bab 1, bab 2. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ini belum lengkap, belum ada bagian akhir, maka dia belum bisa dibuatkan kegiatan awal namanya. Nah, inilah yang disusun, makanya dibuat poin 1, 2, 3, itu menyangkut pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Nah, kalau skripsi seperti apa? Dia sudah lengkap. Pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk draft proposal itu perencanaan yang kita lakukan di draft proposal itu, di draft penelitian itu berupa seminar. Inilah yang kita lakukan, seminar tentang perencanaan penelitian. Nah, kalau deskripsi
seperti apa namanya, seminar hasil. Biasa juga disebut ujian hasil, biasa juga disebut ujian tutup atau seminar tutup. Ada juga yang menyebutnya ujian meja. Jadi ini fleksibel ya. Menjelas kegiatan akhir itu seminar hasil itu yang dilakukan di masing-masing institut memiliki kebijakan yang berbeda. Menjelas kita memahami ya. Nah, ingat ya, di draft proposal ini belum ada bab 4 dengan bab 5. Kenapa? Karena kalau kita sudah melaksanakan bab 4 dengan bab 5, berarti itu namanya skripsi. Oke? Jadi jangan sampai adik-adik mengajukan sebuah draft proposal sudah ada bab 4 bab 5-nya. Kentara sekali bahwa adik-adik itu bohong-bohong copy paste draft proposalnya orang. Oke? Jadi pahami ya, draft proposal itu adalah perencanaan penelitian. Segala bentuk yang akan kita lakukan dan masih tahap perencanaan itulah draft proposal. Tetapi ketika apa yang kita rencanakan telah kita lakukan dan apalagi sudah menguji coba, itu sudah pasti masuk ke wilayah penyusunan. Oke? Nah, secara umum kita biasa membuat proposal itu seperti ini. Untuk bagian pendahuluan, ini perbedaannya antara skripsi dengan draft proposal. Nah, kalau skripsi dia bab 1 itu bagian pendahuluannya ada latar belakang sama, ada turun, tetapi susunannya dia sudah sangat-sangat sistematis. Nah, kalau di draft proposal ini apakah tidak sistematis? Sistematis juga sesuai dengan strukturalnya. Strukturalnya draft proposal penelitian itu ya seperti ini, belum dicantumkan nama bab. Justru kalau diberikan kata bab di depannya, misalnya bab 1 pendahuluan, bab 1 pendahuluan, karena ini merupakan bagian pendahuluan, maka itu tidak sistematis karena menyalahi aturan yang seharusnya. Oke, begitupun kajian teoritis dan metodologi. Kapan disusun ini, Pak? Setelah Anda melakukan sebuah seminar proposal, Anda melanjutkan penelitian Anda, kemudian melakukan uji coba di lapangan berupa observasi atau dan lain sebagainya, dan menyusun hingga tahap akhir. Disitulah tahap kita dapat menyusun bab 1, 2, 3 secara lengkap. Oke? Mungkin ini sangat jelas ya tentang gambaran umum seminar proposal. Jadi jangan lagi bingung apa perbedaan antara proposal penelitian dengan skripsi. Yang mana sebenarnya kita harus selesaikan? Semuanya mau diselesaikan. Mengerjakan proposal berarti mengerjakan skripsi. Loh kok bisa, Pak? Karena proposal itu bagian daripada skripsi. Ingat itu ya. Baiklah adik-adik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas kelanjutan dari mata kuliah seminar proposal pada jurusan ekonomi syariah ini, yaitu pada pertemuan ketiga. Di mana pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang topik dari suatu penelitian. Nah, adik-adik mungkin bertanya, apa itu sebenarnya topik penelitian? Topik itu secara umum dikatakan ide pokok, saya juga dikatakan gagasan dari suatu penelitian. Nah, gagasan-gagasan atau ide-ide pokok ini yang menjadi pembicaraan atau yang menjadi fokus dari penulisan suatu artikel atau karya ilmiah, itulah yang disebut topik dari penelitian. Ingat, karya ilmiah ya di sini seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang membedakan antara karya ilmiah dengan tulisan-tulisan yang lain adalah adanya pengujian. Jadi di sini kita melakukan sebuah uji coba ya. Ada pengujian dari argumen atau pendapat atau isu-isu yang kita gagaskan. Jadi apa yang menjadi hipotesis atau titik acuan kita, itu kita uji kebenarannya. Itulah disebut serangkaian kegiatan ilmiah.
Nah, salah satu topik penelitian itu terdapat dapat kita lihat dari judul penelitian. Nah, judul penelitian ini, di dalam judul penelitian inilah ada topik penelitian. Topik penelitian ini biasanya lebih kita fokuskan menjadi sebuah variabel, suatu variabel yang akan kita teliti. Nah, pemilihan judul penelitian harus menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari suatu penelitian. Jadi tingkat kedalaman artinya lebih khusus, lebih spesifik. Jadi harus lebih spesifik, pembahasan itu harus lebih spesifik. Jadi misalnya kita membahas di sini tentang konsep ekonomi syariah, harus lebih spesifik apakah di bidang ekonomi makro ataupun ekonomi mikro. Kita harus mengkaji salah satunya, dan itu pun di ekonomi makro maupun mikro itu lebih spesifik lagi di mana kita akan mengukur. Misalnya salah satu bentuk perekonomian pada pasar tradisional. Nah, itu harus lebih spesifik, jadi kita mengkaji wilayah judul itu lebih spesifik. Kriteria pemilihan judul menurut Mardalis dalam tulisannya tahun 2017 itu, pemilihan judul sebaiknya menarik peneliti. Jadi adik-adik dalam meneliti itu sebaiknya tertarik untuk meneliti judul yang adik-adik pilih. Jangan sampai apa yang adik-adik pilih tidak adik-adik sukai, itu akan menjadi kendala terbesar dari pelaksanaan penelitian ini, karena adik-adik bisa saja berhenti untuk melaksanakannya karena tidak termotivasi untuk meneliti. Itulah kenapa sehingga terkadang dosen menginstruksikan kepada mahasiswa untuk mencari judul, mencari artikel untuk menjadi referensi pembuatan judul, karena judul itu harus dari adik-adik sendiri, karena dosen tidak dapat mengetahui apa judul yang adik-adik sukai. Oke? Yang kedua, judul yang dipilih harus mampu dilaksanakan peneliti. Jadi jangan mengambil judul yang adik-adik tidak bisa laksanakan. Inilah yang disebut rasional ya. Jadi tadi di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang sistematis, logis, dan rasional. Jadi mampu dilaksanakan peneliti supaya itu merupakan bagian dari kegiatan secara rasional. Kalau tidak dapat dilakukan peneliti berarti itu sangat tidak rasional. Berarti itu bukan bagian daripada penelitian. Yang ketiga atau selanjutnya itu mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Jadi ada suatu permasalahan yang kita angkat dari suatu keadaan, apakah ekonomi pasar, perekonomian tradisional maupun yang lainnya. Ada suatu permasalahan dan permasalahan itu akan kita lebih jabarkan hingga menemukan sebuah solusi. Apa yang menjadi solusi itu kita harus mengangkatnya, bahwa solusi itu meyakinkan pembaca bahwa betul-betul solusi itu dapat menyelesaikan masalah yang ada. Itulah yang disebut kegunaannya sangat praktis dan penting untuk diteliti. Selanjutnya yaitu cukup data yang tersedia. Jadi pada lapangan yang akan kita teliti atau bisa dikatakan lokasi penelitian kita cukup untuk mengambil data. Jangan sampai kita mau mengambil data tetapi tidak cukup atau tidak ada data-data yang tersedia. Jadi semua itu harus dipikirkan dari awal, harus digambarkan dari awal. Oh, kedepannya saya akan seperti ini, saya akan memilih judul seperti ini, pelaksanaannya seperti ini, penerapannya di tempat ini. Oke, analisisnya seperti ini. Nah, itu sudah terencana secara non struktural di kepala kita. Nah, rencangan-rencangan itulah yang kita susun menjadi sebuah draft proposal atau biasa disebut perencanaan penelitian.
Nah, selanjutnya hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jadi jangan sampai adik-adik menduplikat atau mengcopy judul-judul dari yang lainnya, karena itu sangat berakibat fatal ya. Saya kira adik-adik mengetahui apa konsekuensi ketika kita menduplikat kepemilikan orang lain. Baiklah adik-adik, selanjutnya itu tentang kriteria pemilihan judul. Kriteria pemilihan judul itu menurut Julian Shahnur pada tulisannya tahun 2011, yang pertama itu menunjukkan sifat atau jenis dari penelitian. Jadi harus menunjukkan sifat atau jenis penelitian yang akan dilakukan, apakah kuantitatif ataupun kualitatif. Penelitian ini harus menunjukkan. Nah, bagaimana cara menunjukkan, nanti saya akan menjelaskan di tahap-tahap di slide berikutnya. Berikutnya itu menunjukkan variabel utama yang merupakan objek dari penelitian. Jadi, apa yang akan kita fokuskan, apa yang akan kita bahas menjadi ide pokok, poin utama, itulah yang menjadi variabel utama kita. Apa yang menjadi titik acuan, pondasi dari penelitian itu, itulah yang menjadi variabel utama kita. Selanjutnya menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama. Jadi ada variabel utama dan ada variabel yang mempengaruhi atau variabel faktor, atau ada variabel lain. Nah, ini saya akan menjelaskan di bagian definisi operasional variabel di pertemuan selanjutnya. Oke. Menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya. Ini lebih kepada metodologi penelitiannya atau unit analisisnya, nanti kita jelaskan juga di pertemuan berikutnya. Menunjukkan lokasi penelitian. Jadi maksudnya seperti ini, secara menyeluruh dari poin nomor 1 sampai poin 5 menunjukkan lokasi penelitian. Jadi di dalam judul penelitian itu harus ada lokasi yang real di mana kita mau melakukan penelitian. Makanya di dalam judul terkadang terdapat di desa ini, di kelurahan ini, di sekolah ini. Nah, itu menandakan lokasi penelitian. Nah, yang mana menjadi subjek penelitian atau unit analisisnya? Nah, proses penyelesaiannya atau solusi dari permasalahan. Karena variabel utama itu adalah sebuah permasalahan. Variabel utama itu adalah sebuah permasalahan dan ada variabel faktor yang mendukung permasalahan itu. Dan variabel faktor dan utama ini dapat diselesaikan melalui sebuah subjek pada subjek penelitian. Oke. Selanjutnya itu menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Jadi setelah misalnya desa tahun berapa, tahun sekian. Karena itu sangat penting. Kenapa tahun kok sangat penting? Iya, karena publikasi itu sifatnya sementara. Untuk saat ini setelah adik-adik meneliti itu bersifat sementara, itu dianggap benar. Tetapi 10 tahun ke depan mungkin ada yang meneliti dan lebih real, lebih akurat, lebih terpercaya datanya. Apa yang adik-adik gagaskan hari ini bisa saja menjadi kebenaran semu, yaitu benar pada masanya. Tetapi tidak benar lagi pada masa yang akan datang. Bisa saja hal itu terjadi. Oke? Mungkin sampai di sini sangat jelas ya tentang pemilihan judul penelitian. Nah, contoh judul penelitian. Di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh judul penelitian. Yang pertama itu dampak pendayagunaan dana zakat produktif terhadap keberhasilan usaha beras masyarakat desa. Tahun ... Jadi di sini ada tahun penelitiannya, ada lokasi penelitiannya, ada faktor variabel utamanya. Variabel utamanya itu pendayagunaan dana zakat produktif. Ini variabel utamanya. Variabel faktornya, jadi
Variabel utama ini mempengaruhi variabel faktor keberhasilan usaha beras. Nah, ini masyarakat desa ini keterangan dari suatu penelitiannya. Inilah yang disebut subjek penelitian atau unit analisis. Sasaran, lebih utamanya sasaran dari penelitian itu. Sasarannya di mana? Di masyarakat. Ada yang juga yang di pasar tradisional. Ada juga yang di tempat-tempat lain. Itu yang menjadi sasaran. Jadi unit. Sesuatu yang ingin kita analisis itu bentuknya apa? Oh, bentuknya dalam bentuk subjek orang. Jadi di sini bisa dalam bentuk dia menggunakan masyarakat, berarti di sini kumpulan orang banyak ya. Desanya di mana, tahun berapa. Oke, mungkin seperti itu tentang pemilihan judul. Begitupun di judul kedua, contoh kedua dan ketiga. Jadi ingat, menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Pertama, menunjukkan sifat atau jenis penelitian yang mana sifatnya ini berupa dampak. Oke ya, dampak. Atau bisa kita coba di contoh yang kedua ya. Ini ada peran. Peran ini seberapa besar peran bla bla bla. Itulah menunjukkan sifat dari dan atau jenis penelitian. Yang mana variabel faktornya pendayagunaan, zakat, infak. Di sini dia memiliki 2 variabel faktor, oke? Dan ada 3 malah. Dan sedekah. Nah, dalam pemberdayaan anak yatim. Dalam pemberdayaan. Jadi ada variabel faktor. Variabel faktornya di sini itu berupa pemberdayaan anak yatim. Terus subjek penelitiannya yang mana? Ini putra asuh anak yatim piatu. Jadi subjek penelitiannya itu adalah anak yatim piatu pada lembaga bla bla bla, desa mana, tahun berapa. Oke. Nah, untuk pertemuan keempat ini, saya akan membahas tentang halaman pendahuluan penelitian. Halaman pendahuluan penelitian itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional variabel, dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu ada 4 secara gambaran umum itu. Kadang juga ada yang menambahkan manfaat penelitian, itu juga bagus. Untuk pertemuan keempat ini saya akan fokus dalam pembahasan tentang penyusunan latar belakang penelitian. Penyusunan latar belakang penelitian itu banyak adik-adik yang bertanya bagaimana sih cara menyusun latar belakang penelitian itu sebenarnya. Sebenarnya sangat mudah, hanya memiliki 3 trik jika adik-adik memahami. Trik yang pertama itu harus menjadi seorang mata-mata. Apa maksudnya seorang mata-mata, Pak? Menjadi pengamat. Jadi adik-adik harus mampu mengamati kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, berikutnya adik-adik harus setelah melakukan pengamatan, adik-adik harus menemukan fakta atau permasalahan yang muncul di lapangan yang adik-adik sendiri bisa selesaikan. Nah, dari permasalahan itu muncullah permasalahan, jelaskan permasalahan itu. Maka permasalahan inilah yang akan dijelaskan. Itu secara rinci hanya ada 3. Dari ketiga tips dan trik yang saya buat ini, saya akan menjelaskannya ke dalam suatu strategi penyusunan. Nah, boleh di sini kita melihat ada triknya, itu proses pembuatan latar belakang. Jadi anggap ini piramida ini adalah suatu latar belakang. Jadi menyusun latar belakang itu seperti piramida terbalik dari umum ke khusus. Jadi harus umum ke khusus. Penjabarannya harus lebih spesifik. Nah, yang paling pertama apa? Yang paling pertama itu dasar yuridis suatu permasalahan atau variabel. Jadi dasar yuridis, kemudian di bawahnya harus ada teori pendukung masalah atau variabel.
Selanjutnya argumen fakta, solusi. Solusi ini memiliki dasar yuridis dan kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan dasar yuridis itu sebenarnya apa. Dasar yuridis itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa kita harus menulis suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar yuridis? Karena kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana segala bentuk yang ada di dalam bumi Indonesia itu diatur oleh negara. Nah, karena diatur oleh negara, maka kita sebagai peneliti tidak bisa melakukan suatu penelitian yang bertentangan atau yang menyalahi dari tujuan dari suatu negara. Karena kita berada di Indonesia, maka kita mengambil dasar yuridis dari Indonesia itu. Setelah itu, dasar yuridis ini adalah berupa variabel. Nanti kita akan memperlihatkan contohnya seperti apa. Setelah membuat suatu dasar yuridis, misalnya dari kementerian, bisa masuk teori pendukung masalah atau suatu variabel. Nah, setelah masuk dari dasar yuridis, bisa kita menyinggung tentang variabel yang akan kita teliti. Variabel ini pertama kita harus pilih dari topik yang adik-adik sekalian pilih saat penulisan judul penelitian. Jadi apa yang ada di judul penelitian itu yang kita akan bahas di dalam latar belakang ini. Nah, dari teori ini akan ada argumen atau fakta di lapangan berupa observasi. Jadi adik-adik akan turun observasi di lapangan, akan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian awal namanya, untuk mencari suatu masalah, apa yang terjadi, apa yang menjadi kendala di lapangan itu. Misalnya di dalam perekonomian secara khusus kita bahas tentang pasar tradisional. Anggaplah di konsep perekonomian pasar tradisional, apa kendala di dalamnya, itu kita harus mengamati di situ. Ada yang bertanya, Pak, kapan observasi itu dilakukan? Kapan saja, sekalipun tahun lalu adik-adik pernah melakukan observasi, itu bisa, selama masalah itu masih berlaku di tahun sekarang. Nah, jadi kadang ada mahasiswa yang menyusun latar belakang tanpa melakukan observasi awal. Itu sebenarnya keliru. Tetapi ada juga yang menyusun karena sudah melakukan observasi awal, cuma agak lama waktunya. Anggaplah tahun lalu dia melakukan observasi awal, atau setiap harinya dia lewat mungkin dekat rumahnya pasar itu. Dia mengamati di pasar, oh ada masalah seperti ini. Setelah tiba pengajuan judul, dia mengajukan bahwa saya ingin meneliti tentang ini. Itu juga merupakan bagian dari suatu observasi. Oke, yang penting ada data yang sesungguhnya, bukan data yang dibuat-buat. Nah, karena di sini kita menemukan sebuah masalah, maka kita harus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Solusi itu pun bisa berupa variabel dan harus memiliki dasar yuridis baik dari referensi, buku, ataupun jurnal, dan lain-lain. Setelah keseluruhan ini selesai, maka di tahap kesimpulan itu barulah di perumusan judul penelitian. Nah, seperti ini adik-adik proses alur membuat latar belakang. Jadi, setiap variabel ini kita jelaskan dari umum ke khusus. Baik di teori pendukung masalah, kita jelaskan secara umum ke khusus, argumen fakta umum ke khusus, dan secara keseluruhan umum ke khusus juga, lebih spesifik. Oke? Nah, contohnya seperti apa, Pak? Misalnya, ini tadi strategi penyusunan kita ya. Kita ambil salah satu latar belakang. Dari argumen Raguan Abdullah bin Syekh, ini latar belakang yang dibuat oleh Raguan Abdullah bin Syekh.
Di sini dia menyebutkan saat di Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dalam hal keuangan. Peran bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar. Jadi, di sini variabelnya dia akan mengangkat tentang peran bank syariah. Peran bank syariah. Jadi dia sudah menyinggung variabel yang akan dia teliti. Peran bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Karena Indonesia ini berupa fakta bahwa Indonesia itu mengembangkan perekonomian berbasis syariah. Itu adalah faktanya. Tetapi fakta ini masih kurang. Mungkin lebih bagus kalau ada dasar-dasar yuridis yang lebih akurat. Kalau ini hanya sebagai, kalau saya melihatnya hanya sebagai data. Jadi di Indonesia ini lebih spesifik apa dasar yuridisnya. Misalnya ada peraturan dari kementerian tentang perbankan syariah. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke perbankan Islam atau perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan. Nah, di sini Raguan sudah mulai membahas tentang perbankan Islam atau perbankan syariah. Jadi dia sudah mulai membahas secara umum ke khusus, secara spesifik, dan sudah masuk kepada variabelnya. Variabelnya dia sudah bahas tentang fungsi utama dari perbankan. Jadi di sini dia sudah memberikan dasar hukum, teori pendukung tentang variabelnya dari Octavia, dari kutipan Octavia 2014. Oke, jadi mana variabelnya ini? Peran perbankan. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, berhubungan dengan fungsi perbankan yaitu suatu lembaga keuangan. Jadi di sini kita Raguan membuat alur agar lebih khusus ke umum. Jadi tidak asal langsung lompat. Harus kalimat sebelumnya berkaitan dengan paragraf sebelumnya berkaitan dengan paragraf berikutnya. Oke. Nah, fungsi lembaga keuangan dia sudah masuk dari salah satu bentuk spesifik dari perbankan syariah itu adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana, memperlancar transaksi. Nah, ini dia sudah membahas lebih spesifik lagi. Targetnya itu masyarakat miskin. Ini fakta, ini argumen fakta. Targetnya adalah masyarakat miskin yang kurang mampu, berarti di daerahnya ada masyarakat miskin yang kurang mampu. Jadi di sini dia berusaha menjelaskan tentang argumen fakta. Jadi keseluruhan ini sebenarnya harus kita jelaskan. Jadi dijelaskan, ada teori kita jelaskan teori itu, ada dasar yuridis kita jelaskan dasar yuridis itu, ada fakta di lapangan kita jelaskan. Oke. Kenapa harus seperti itu? Kenapa mesti harus dijelaskan? Karena penyusunan skripsi atau draft proposal itu adalah menulis. Bagian dari menulis, bukan menyusun atau bukan penyusun. Nah, apa bedanya menulis menyusun, Pak? Kalau menulis itu memiliki karya. Jadi adik-adik harus memiliki karya. Karyanya berupa pendapat adik-adik dalam menggagaskan teori. Kalau menyusun hanya kumpulan teori yang adik-adik rangkum jadikan satu, itulah disusun. Kurang lebih seperti makalah. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat di sini Raguan Abdullah masih menjelaskan tentang argumen fakta. Jadi lebih dari satu paragraf ya. Argumen fakta itu hal yang dirasakan oleh pengusaha yang melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Jadi ada kendala yang dirasakan oleh para pengusaha. Jadi Raguan Abdullah bin Syekh ini akan mengangkat tentang kendala dari subjeknya itu adalah seorang pengusaha. Jadi dia sudah lebih spesifik membahas tentang fakta yang ada di lapangan. Oke, ingat ini. Kemudian faktanya ini
dia topang dengan dasar yuridis dari syariah. Maka bank syariah harus mempunyai, ini tidak turun ini ya, ini bersambung. Bank syariah harus mempunyai, mampu melayani masyarakat lebih baik dalam penyediaan dana. Nah, berarti sasarannya di sini Raguan ingin agar pengusaha itu tidak terbelit dengan menggunakan perbankan syariah. Maksudnya perekonomiannya bisa lebih menopang. Oke. Selanjutnya, setelah itu dia mulai menyimpulkan. Dia menawarkan sebuah solusi. Hal ini tentu yang diharapkan oleh bank syariah yang membiayai atau memberikan pinjaman kepada nasabah yang akan mengembangkan produksi usaha kecil. Nah, sehingga pengusaha, kendala-kendala tadi yang dirasakan oleh pengusaha itu diberikan solusi melalui bank syariah. Nah, di situ masuklah peran bank syariah. Peran pada saat kesimpulan dia membuat judul peran perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Sidoarjo. Jadi semuanya saling keterkaitan, spesifik dan umum. Oke, seperti itu ya. Ini contoh dari latar belakang yang dibuat oleh Raguan Abdullah bin Syekh. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dulu. Jika ada pertanyaan bisa berkomentar di bawah. Silakan menulis komentarnya, apapun pertanyaannya, karena terkadang apa yang saya pahami belum tentu adik-adik pahami, bisa kita lebih perjelas ke depannya. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan membahas tentang seminar proposal pada pertemuan kelima, masih pada halaman pendahuluan penelitian pada bagian penyusunan rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah penelitian itu Sugiono mengungkapkan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya. Jadi maksudnya suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan ini harus dapat diukur. Jadi pertanyaan inilah yang akan kita ukur untuk menjawab sebuah hipotesis, di mana hipotesis itu berupa dugaan sementara tentang kemungkinan hasil penelitian. Di sisi lain, Westra juga menjelaskan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu yang terjadi pada seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Jadi dia menganggap bahwa rumusan masalah itu dasar untuk melakukan uji coba. Jadi yang kita uji cobakan sebenarnya bukan hanya sekedar hipotesis, tapi bermula dari rumusan masalah. Adanya sebuah permasalahan, maka masalah inilah yang kita uji dengan solusi-solusi yang kita tawarkan berupa variabel untuk menyelesaikan masalah itu. Menurut Sutrisno Hadi juga mendefinisikan rumusan masalah adalah kegiatan yang menimbulkan pertanyaan. Ini sangat jelas ya. Rumusan permasalahan ini pada hakikatnya adalah ada masalah, namun menimbulkan pertanyaan, itu sangat jelas untuk penjelasan dari Sutrisno Hadi ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun rumusan masalah suatu penelitian. Cara membuat rumusan masalah itu sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, menentukan masalah dari penelitian. Jadi pada penelitian kita, masalah-masalah yang akan kita bahas itu harus jelas. Masalah ini harus terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Misalnya, di mana sih letak variabel itu? Variabel itu berada pada judul penelitian.
Untuk pendefinisian tentang variabel penelitian dan teknik variabel penelitian ini itu dijelaskan pada mata kuliah metodologi, tapi tidak apa-apa kedepannya kita tetap menyinggung tentang mata kuliah ini karena antara seminar proposal dengan metodologi penelitian itu saling berkaitan. Nah, selanjutnya cara membuat rumusan masalah itu menentukan solusi. Yang pertama menentukan masalah dari penelitian, yang kedua menentukan sebuah solusi. Karena ada suatu masalah ini kita temukan, ingat ya, masalah ini ditemukan saat observasi awal di latar belakang. Maksud saya, saat observasi awal di lapangan yang dituliskan di latar belakang. Nah, karena ada sebuah permasalahan itu, maka ditawarkanlah sebuah solusi. Solusi ini berupa sebuah variabel yang akan kita teliti. Nah, berikutnya cara membuat rumusan masalah itu adanya kesesuaian kalimat tanya antara masalah dan solusi. Jadi keterkaitan antara suatu permasalahan dengan solusi yang ditawarkan itu harus ada pertanyaan yang kita rumuskan itu harus dapat merangkum hubungan, baik itu sebab akibat ataupun interaksi yang lainnya. Nah, misalnya kita melihat dari salah satu judul di sini, pengaruh perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di bla bla bla. Di ini ingat pada pertemuan ketiga kita tentang penyusunan judul penelitian itu bisa berupa desa, kelurahan, atau tempat yang lainnya yang jelas menjelaskan tentang tempat dan ada tahun dari penelitian. Nah, untuk subjeknya di sini adalah para pengusaha. Permasalahannya, kita akan mencari yang mana sebenarnya masalah dari judul ini. Pengaruh perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan. Nah, di sini sangat jelas yang menjadi masalah yaitu peningkatan kewirausahaan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kewirausahaan itu? Nah, salah satu solusi yang ditawarkan menurut judul dari peneliti ini adalah perbankan syariah. Maka sebelum ia menerapkan perbankan syariah dalam kewirausahaan, peneliti dulu ingin mencari tahu apakah betul perbankan syariah itu dapat meningkatkan kewirausahaan pada pengusaha mikro di mana saja. Oke ya. Nah, di sini sudah jelas meningkatkan kewirausahaan. Jadi bisa kita tulis menentukan masalah dari penelitian. Masalah dari penelitian itu ya sudah jelas ya, meningkatkan kewirausahaan. Terus solusi yang ditawarkan apa? Karena ada sebuah masalah, anggaplah kita di sini pusing untuk meningkatkan kewirausahaan, kita tidak memiliki salah satu solusi. Kebetulan kita menemukan sebuah solusi, salah satunya itu adalah perbankan syariah. Jadi kita menggunakan sistem perbankan syariah ini untuk mengelola kewirausahaan itu apakah dapat meningkat atau tidak. Nah, jadi solusi yang ditawarkan ini berupa perbankan syariah. Karena ini adalah solusi, maka ini menjadi variabel yang mempengaruhi. Oke? Jelas ya sampai di sini? Terus, sesuaikan kalimat tanya antara masalah dan solusi yang memiliki hubungan sebab akibat. Maksudnya seperti apa? Yang mana itu, Pak? Nah, di sini kan ada solusi dan ada sebuah masalah. Jadi, masalahnya itu meningkatkan kewirausahaan dan solusinya perbankan. Hubungan sebab akibatnya berarti antara perbankan dalam meningkatkan kewirausahaan. Apa kalimat tanya yang cocok? Nah, di sini saya menggunakan adakah peran? Bisa juga, ini salah satu kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu sebenarnya kata kunci untuk melakukan suatu pengujian pada penelitian. Jadi adakah peran? Ketika kita berbicara atau bertanya adakah peran, maka jelas jawabannya.
ada atau tidak. Atau bisa juga menyebutkan seberapa besar peran, berarti dia meminta nominal berupa angka, apakah dalam bentuk persentase, perannya sebesar sekian persen. Bisa juga menyebutkan adakah pengaruh. Bisa juga dituliskan di rumusan ini. Nah, kalau saya lebih cocok menggunakan, karena judul kita di sini pengaruh perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan, berarti kalimat tanya yang cocok di sini adalah adakah pengaruh perbankan syariah untuk meningkatkan kewirausahaan. Begitu ya. Jadi hubungan sebab akibatnya jelas antara solusi dengan permasalahan. Jadi ingat, yang mana masalahnya? Yang dipengaruhi, itulah yang menjadi masalah. Terus yang mana menjadi solusi? Yang mempengaruhi. Jadi misalnya adik-adik, ketika ada adik-adik yang mempengaruhi temannya, maka temannya yang dipengaruhi itulah masalahnya. Terus yang mempengaruhi itulah yang memberikan solusi. Oke, bisa kita lihat. Misalnya pada contoh yang tadi, pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di. Nah, di sini sudah ada subjek yaitu pengusaha mikro, tetapi di-nya ini saya belum menuliskan dua hal. Yang pertama lokasi, apakah desa, kelurahan, dan lain sebagainya, dan tahun. Jadi ingat adik-adik, kalau membuat judul tambahkan desa dan tahun. Makanya di sini menandakan tanda titik-titik ya. Oke, begitupun di perumusan masalah nantinya. Contoh. Nah, karena di sini ada perbankan syariah, maka saya menyusun satu rumusan masalah pertama. Sebelum saya mencari keterkaitan antara perbankan syariah dengan peningkatan kewirausahaan, pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan. Sebelum saya mencari hubungannya, saya mencari dulu masing-masing. Sebelum saya cari keterkaitannya, saya cari dulu per variabel. Jadi, saya cari tahu dulu apa itu perbankan syariah, seperti apa perbankan syariah itu, seberapa besar perbankan syariah itu. Terus saya harus mencari seberapa besar peningkatan wirausaha itu. Nah, setelah kedua variabel ini kita pahami, baru bisa kita kaitkan, membuat suatu rumusan masalah untuk mengaitkan hubungan sebab akibat. Oke? Paham sampai di sini ya. Jadi di sini saya menuliskan seberapa besar peran perbankan syariah. Jadi satu variabel dulu, perbankan syariah, bagi pengusaha mikro di bla bla bla. Nah, yang kedua, seberapa besar peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di titik-titik. Nah, di sini berbeda, ada peran kita. Yang rumusan pertama mencari tahu peran perbankan syariah, yang kedua peningkatan kewirausahaan. Masih tersendiri, belum ada keterkaitan. Di mana saling berkaitan? Di rumusan masalah yang ketiga. Apakah terdapat pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Lombok Timur misalnya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini sangat jelas tentang contoh rumusan masalah. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian sangat jelas. Kalimat tanya yang ada pada rumusan masalah kita rubah menjadi kalimat pernyataan. Jadi, kalimatnya harus berupa pernyataan. Nah, yang mana contohnya? Misalnya, pada rumusan masalah kita melihat tadi salah satu rumusan masalahnya itu seberapa besar peran perbankan syariah bagi pengusaha mikro di Sidoarjo. Jadi apa yang menjadi tujuan penelitian kita ke depan itu adalah apa yang ada di rumusan masalah. Yang kita fokus untuk teliti adalah rumusan masalah itu. Masalah yang mau kita selesaikan adalah yang ada di rumusan masalah. Sehingga rumusan masalah lah yang menjadi dasar untuk dasar atau menjadi tujuan dari penelitian kita. Bukan kita yang membuatnya, tetapi dengan secara tersendiri rumusan masalah itulah yang menjadi tujuan kita untuk menyelesaikan rumusan masalah. Bagaimana menyelesaikan diubah dalam bentuk kalimat pernyataan, itulah yang menjadi
tujuan. Dari kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Di sini ada kalimat tanya seberapa besar. Nah, kita rubah saat tujuan penelitian, variabel yang lain tetap sama. Untuk mengetahui peran. Jadi kata seberapa besar ini saya ubah misalnya menjadi untuk mengetahui peran. Ini kata kuncinya. Nah, variabel yang lainnya tetap sama. Apa yang saya tulis yang lainnya itu juga yang tertulis di sini. Nah, begitupun nomor 2. Saya ubah juga kalimat seberapa besar. Dan yang ketiga, adakah terdapat pengaruh? Maka di sini saya menuliskan untuk mengetahui besar pengaruh. Jadi dia sudah bukan lagi kalimat tanya, tapi di sini saya lihat ada tanda tanya ya. Ini salah ya. Jadi ini keliru. Kita lihat lagi bagian ini sangat keliru ini. Tanda tanya ini harusnya titik di sini. Oke? Baiklah adik-adik sekalian, itu tentang bagaimana cara merumuskan suatu masalah ataupun tujuan penelitian. Untuk penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci dan lebih jelasnya nanti, adik-adik bisa WA saya atau kirim lewat email, atau sebaiknya tulis pesan di bawah biar saya lebih mudah menjawab. Di rumah juga bisa saya menjawab. Silakan tuliskan pesannya di bawah tentang perumusan masalah jika ada yang masih kurang dipahami. Oke. Sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.